Shin Tae-yong minta maaf ke rakyat Korea Selatan usai hentikan rekor lolos ke Olimpiade. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong meminta maaf ke rakyat Korea Selatan setelah mematahkan rekor lolos tim negeri Ginseng ke Olimpiade. Korea Selatan tersingkir dari persaingan merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024 setelah kalah dari Timnas U23 Indonesia di perempat final Piala Asia U23 2024. Tim muda Taegyeok Warriors itu kalah lewat adu penalti dengan skor Oktober 11 dari Timnas U23 Indonesia di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, Jumat, 26 April 2024. Sebelum pada waktu normal hingga perpanjangan waktu, kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong meminta maaf ke rakyat Korea Selatan setelah mematahkan rekor lolos tim negeri Ginseng ke Olimpiade. Korea Selatan tersingkir dari persaingan merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024 setelah kalah dari Timnas U23 Indonesia di perempat final Piala Asia U23 2024. Tim muda Taegyeok Warriors itu kalah lewat adu penalti dengan skor Oktober 11 dari Timnas U23 Indonesia di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, Jumat, 26 April 2024. Sebelum pada waktu normal hingga perpanjangan waktu, kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2. Tim besutan Shin Tae-yong itu adalah debutan di turnamen tersebut dan berhasil melaju ke semifinal. Shin Tae-yong minta maaf ke rakyat Korea Selatan setelah hentikan rekor lolos ke Olimpiade. Saya berusaha angkat harkat dan martabat bangsa di Indonesia. Satu kemenangan lagi, Timnas U23 Indonesia akan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Setelah pertandingan, Shin Tae-yong menyesal karena telah menghentikan rekor negaranya sendiri. Jujur perasaan saya adalah jika Korea melaju untuk ke-10 kalinya berturut-turut, itu akan menjadi rekor yang tidak akan pernah dipecahkan di dunia, kata Shin Tae-yong dilansir dari Chosun Biz. Saya juga mencapai 8 kelolosan berturut-turut di stadion ini. Saya ini pelatih membuat rekor. Saya sangat menyesal telah memecahkan rekor tersebut. Bukan impian saya jika sepak bola Indonesia bisa ikut Piala Dunia jika kedepannya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Impian terakhir saya adalah kembali ke Korea dan menantang lagi bersama tim nasional Korea. Lebih lanjut ia meminta maaf kepada rakyat Korea Selatan. Shin Tae-yong dan dua perasaan di saat bersamaan. Shin Tae-yong merasakan dua perasaan yang berbeda sekaligus. Di satu sisi ia merasa senang dan bisa tertawa. Namun di sisi lain justru kesedihan juga dirasakannya. Hal itu terjadi usai Timnas Indonesia U23 mengalahkan Korea Selatan U23 di Piala Asia U23 2024. ST pun jadi pahlawan sekaligus jadi musuh di saat bersamaan. Dikutip dari Detik Sport, Indonesia berhasil mengunci tiket ke semifinal Piala Asia U23, Jumat, 26 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Garuda Muda lolos setelah mengalahkan Korea Selatan dalam adu penalti. ST jadi sorotan di Korea Selatan sebelum dan sesudah pertandingan. Pelatih 53 tahun itu harus bentrok dengan tim yang pernah diasuhnya hingga menjegal mimpi mereka ke Olimpiade. Korea Selatan memang selalu lolos ke Olimpiade dalam 40 tahun terakhir. ST bahkan pernah mengantarkan negaranya itu ke Olimpiade Rio 2016 kala jadi runner-up Piala Asia U23 2016. Perasaan campur aduk dirasakan Shin Tae-yong selepas pertandingan. Dia mengaku senang bisa membuat sejarah buat Indonesia lolos ke semifinal Piala AFC U23 untuk pertama kalinya. Tapi juga sedih karena harus menaklukkan Korea Selatan. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, saya berpikir jika Korea mencapai impian yang belum pernah dicapai oleh negara lain di dunia, lolos ke Olimpiade untuk ke-10 kalinya beruntun, tidak ada yang mampu memecahkan rekor tersebut, kata ST usai laga Korea Selatan versus Indonesia, dilansir dari Exports News. Saya tahu perasaan itu ketika saya berhasil mengantarkan tim lolos untuk yang ke-8 kali berturut-turut, jadi sejak pelatih Hwang San-hong memimpin tim nasional, saya berharap kami berhasil melaju 10 kali beruntun. Sayangnya kami tidak bisa menyerah karena kami bertemu di perempat final, dia menambahkan. Momen mengharukan didapat ST kala mendengarkan lagu kebangsaan Korea Selatan, Aegugga, untuk pertama kalinya dari bench tim lawan.
Dia mengaku tersentuh bisa melihat lagi bendera nasional Taegeukgi di lapangan 6 tahun setelah dirinya didepak dari kursi pelatih Korea Selatan. Sebelum pertandingan, lagu kebangsaan Republik Korea dikumandangkan, dan hati saya tergerak saat melihat bendera nasional. Meskipun kami mencetak 2 gol, itu membuat frustrasi di saat yang bersamaan, ST menuturkan. Saya tidak mengungkapkannya secara lahiriah, tapi saya merasakan hal itu di dalam hati. Jadi ini sangat sulit, jelasnya. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yakin pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, sudah mempelajari gaya permainan Uzbekistan yang akan menjadi lawan di semifinal Piala Asia U23 2024, Senin 29 April. Indonesia yang untuk kali pertama lolos ke semifinal Piala Asia U23 akan menantang Uzbekistan. Tim finalis Piala Asia U23 2022 itu lolos ke final menang mengalahkan juara bertahan Arab Saudi 2-0 di perempat final, Jumat 26 April. Sama seperti Korea Selatan yang dikalahkan Indonesia di perempat final, Uzbekistan juga menjadi salah satu tim favorit juara di Piala Asia U23 2024. Namun, Indonesia tidak gentar menghadapi tim juara 2018 itu. Kita yakin Shin Tae-yong telah mempelajari juga gaya permainan Uzbekistan. Memang tim ini juga mempunyai bau-bau, gaya bermain, menyerupai negara Eropa seperti Rusia, kata Arya dikutip dari Antara. Arya berharap dengan waktu pemulihan sehari yang lebih lama dibandingkan Uzbekistan menjadi keuntungan tersendiri bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Semoga nanti apalagi kita ada 1 hari waktu istirahat yang lebih dibandingkan Uzbekistan. Semoga ini kita mempunyai kelebihan dari segi pemulihan fisik dan besok pada semifinal bisa menghadapi Uzbekistan secara maksimal, ujar Arya. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Uzbekistan tanpa Rafael Struijk. Penyerang yang mencetak 2 gol ke gawang Korea Selatan itu dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Sementara Uzbekistan berpeluang kehilangan salah satu penyerangnya, Norcaev Huisain, yang ditarik keluar pada menit ke-80 saat menghadapi Arab Saudi yang mengalami cedera usai berbenturan.